Fondasi Arafi adalah pendidikan Arafi itu agama, tapi kita mencoba untuk menyeimbangkan antara pendidikan dengan perkembangan. Kita mencoba untuk memanusiakan manusia. Setiap anak memiliki karakteristiknya, setiap anak memiliki minatnya, bakatnya. Jangan sampai anak yang tidak memiliki minat di hafalan, kita jalin hafalan. Jadi kebayang anak seperti apa. Tapi jangan sampai anak yang memiliki minatnya di hafalan, kita jalin akademik. Sayang potensi di hafalannya kalau kita nggak kembangkan gitu. Anak menyerap materi bukan dari apa yang guru sampaikan, tapi sambil bermain gitu kan ya, sambil di alam, tapi mereka belajar gitu. Assalamualaikum pendengar PR. Kali ini kembali bersama Diko yang Putri dalam talk show PRFM. Tapi kali ini kita dalam talk show spesial bersama Arafi membangun pola pendidikan ulul albab. Saya juga tidak sendirian, sudah ditemani dengan dua sosok luar biasa, pilar Yayasan Arafi ya. Sudah ada Dr. Haji Sudrajat selaku Direktur Utama Arafi Derajat Center, dan ada Ibu Eis Yulianti MPSI Psikolog selaku Direktur Pendidikan. Kali ini kita berbincang mengenai Yayasan Arafi ya. Dan ini juga untuk informasi ya pendengar PR, kalau di samping saya ini merupakan pendengar lama PRFM ya. Sudah sejak lama, dan akhirnya hari ini kita kembali berjumpa dalam talk show PRFM bersama Arafi. Ya, kita langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. Boleh. Yang boleh diceritakan gak sih secara singkat apa itu Arafi? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para pemirsa PRFM rahimakumullah ya. Yang udah sering sih ke sana. Baik. Arafi itu dilandasi oleh firman Allah di dalam Al-Mujadalah ayat 11 ya. Tapi ambil singkatnya. Allah berfirman situ, yarfa'ullahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajah. Jadi konsep pendidikan yang Allah tetapkan bagi kita itu adalah tadi pertama iman dulu, ilmu. Orang yang dalam iman punya ilmu baru ditingkatkan derajatnya. Jadi membangun manusia unggulan melalui pemberian ilmu dalam iman yang kokoh. Begitu. Itu intinya. Arafi. Arafi berarti dilandasi dengan iman ya? Betul. Lalu nilai utama apa sih yang menjadi fondasi pendidikan di Yayasan Arafi sendiri? Di Arafi ini memang kita membagi ada kelompok pendidikan inti. Itu semua berbasis pada agama Islam. Kedua, ada kelompok pendidikan dasar yang merupakan apa sih? Spesialisasi daripada agama, karena semua konsep ilmu berdasar pada Islam. Jadi pendidikan inti itu adalah inti dari pendidikan dasar sebenarnya. Gitu. Jadi yang berbasis Islami ya. Lalu apa sih tujuan utama Arafi dan dalam mendidik anak hari ini? Sebenarnya tujuan Arafi itu sesuai juga landasan pemikirannya adalah Arafi. Kita tidak terlepas dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala bahwa ya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuannya adalah membangun hamba Allah. Abdullah ya. Tapi Abdullah yang kayak apa? Abdullah yang tugasnya adalah khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Tetapi dia juga di dunia ini bukan tujuan hidup dia. Dia di dunia adalah suatu ujian untuk kembali. Karena dia bukan penduduk bumi, penduduk surga. Jadi dia kembali ke surga. Di dunia ini adalah hanya sebagai tujuan menjadi orang yang ditingkatkan dan diterima oleh Allah kembali ke kampung halamannya surga. Akhirat. Iya.
kita ke Ibu Yuli dulu. Boleh. Tadi kan dijelaskan mengenai basisnya tuh Islami. Nah, bagaimana cara membalancekan atau agar seimbang antara pendidikan Islam dan pendidikan umum? Oke. Bismillah. Ya, Arafi itu tadi seperti yang sampaikan. Jadi konsep Arafi itu memang bukan lebih mengutamakan ke pendidikan dasar, itu kan ya, tapi memang pendidikan intinya. Saya sambungkan. Jadi sebenarnya kan untuk yang sekarang dimasukin ke dalam mata pelajaran bagaimana caranya kita mencoba untuk mengkolaborasikan. Jadi materi-materi itu bukan materi-materi yang lebih ke arah pengetahuan, tapi kita setiap ada materi kita berkesinambungan gitu ya dengan nilai-nilai agamanya seperti apa. Misalnya kita mau bahas tentang materi apa, kita sambungkan ayat apa, seperti apa gitu. Oke, jadi emang ada kolaborasi antara ilmu umum dan agama Islam. Iya, betul. Gitu. Lalu bagaimana sih visi dan misi serta pola pendidikan Arafi mampu menjawab tantangan generasi saat ini ya? Katanya ya, memang di dunia ini anak-anakku ada 3 revolusi: pertanian, industri, dan yang terakhir adalah teknologi informatika. Nah, di dalam teknologi informatika terjadilah globalization itu, di mana pengaruh positif ada, pengaruh negatif besar. Pengaruh positifnya generasi Z itu kecerdasan intelektualnya lebih mudah terlatih ya, terdidik. Tetapi kecerdasan emosionalnya ya karena cenderung ya, ini yang dikhawatirkan oleh yang generasi baby boomer gitu ya. Itu adalah apa? Egoisme, individualisme. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh kita ya, para pendidik, kembali kepada sabda Rasul. Ingat, dalam dasarmu itu ada segumpal daging. Apabila itu beres, bereslah. Apabila itu rusak, rusaklah. Apa itu? Kolbu, ya kan? Nah, jadi sekarang kolbi itu yang harus dibangun. Nah, jadi kecerdasan intelektual tinggi, kecerdasan emosional spiritual rendah. Ini maka Eyang sekarang menunjuk Bu Uli psikolog menjadi direktur pendidikan karena lebih banyak ke peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual dibanding dengan kecerdasan intelektual. Itu yang kecenderungan sekarang. Jadi singkatnya, anak-anak kan tuh lebih cepat pinter intelektual, tapi cerdas emosional dan spiritualnya menurun. Egois, cenderungnya ke sana. Lalu untuk solusi dari tantangan tersebut dalam psikologi sendiri bagaimana? Gini Teh, Arafi itu kita punya pondasi. Pondasi Arafi adalah agama. Pondasinya tadi yang sampaikan, pondasi Arafi adalah pendidikan itu agama. Tapi kita mencoba untuk menyeimbangkan antara pendidikan dengan perkembangan. Ya, jadi kita punya tagline, Arafi punya tagline sekolah ramah masa depan anak. Jadi bukan sekolah ramah anak kalau kami, tapi sekolah ramah masa depan anak. Jadi bagaimana caranya kami ini gitu ya di Arafi ini mencoba untuk membekali anak ke depannya, bagaimana caranya mereka memiliki daya juang yang tinggi, mereka memiliki motivasi yang tinggi, mereka memiliki pengendalian emosi yang tinggi gitu. Jadi kita mencoba untuk membekali itu. Ya. Jadi dengan seperti itu, kalau misalkan di SD Arafi itu mungkin ini saya boleh menyampaikan ya, seperti apa program di SD Arafi gitu kan ya. Kalau SD Arafi itu dengan tagline ramah masa depan anak itu, kita mencoba untuk lebih mengutamakan bagaimana caranya supaya anak-anak ini kan pondasi. Jadi kan SD itu kan pondasi, proses ya gitu. Jadi SD itu kan proses anak. Jadi dari mulai TK itu kan awal banget. Nah, SD itu proses, beda dengan SMP. Jadi proses itu seperti apa? Proses itu gimana caranya kita memberikan pondasi dalam hal ibadahnya, gitu, akidahnya, pondasi dalam hal perkembangannya, dan pondasi dalam hal pendidikannya. Makanya di SD Arafi itu kita ada stimulasi. Itu mungkin salah satu keunggulan dari kami untuk SD gitu kan ya. Kami lebih mengutamakan, karena kan gini, banyak anak yang tadi sampaikan, anak yang memiliki
kecerdasan intelektual yang tinggi, jadi pintar, IQ-nya tinggi. Tapi kenapa ketika dalam proses belajarnya dia tuh rendah, nilainya rendah gitu kan ya? IQ-nya tinggi, tapi hasilnya rendah. Nah itu ada apa dengan dia? Apakah karena anaknya atau karena orang tuanya gitu kan ya? Dari situlah kami mencoba untuk ada seleksi psikotes. Jadi kita melihat ada apa dengan anaknya. Berarti kan artinya anak yang punya potensi yang kecerdasannya tinggi belum tentu performanya juga tinggi. Nah itu kita lihat perkembangannya. Makanya kita ada stimulasi, ada konsultasi psikolog. Kami memiliki beberapa psikolog, alhamdulillah memiliki 3 psikolog. Itu untuk membantu perkembangan anak gitu kan ya. Jadi anak yang memang gak bisa diam gitu kan ya, supaya anak bisa optimal dalam pembelajarannya. Anak yang bisa diam, kita harus seperti apa? Mungkin kita mencoba untuk memberikan terapi keseimbangan gitu kan ya, supaya anak bisa duduk diam. Kan anak gak mungkin bisa fokus kalau misalkan dia belum bisa seimbang tubuhnya gitu. Nah ada itu. Kemudian di SMP Arafi dengan tagline Sekolah Ramah Sadap Anak, dengan yang paling utama pondasinya agama, itu nggak bisa kita hilangkan. Kita mencoba untuk lebih mengutamakan minat bakat. Jadi di SMP Arafi itu dari awal kita mencoba untuk menyusun, karena kan SD kita nggak bisa minat bakat, karena SD itu anak eksploratif. Jadi masa-masa SD, masa-masa anak untuk mencari tahu gitu kan ya, semuanya gitu kan ya. Kita nggak bisa di SD itu anak suka apa, bisa apa, nggak bisa. Karena anak lagi masa-masa eksplorasi. Tapi di SMP kita mencoba untuk minat bakat. Jadi dari awal masuk kelas 7, ya ketika masuk kita mencoba untuk melihat kira-kira anak itu memiliki minatnya apa, bakatnya apa yang bisa kita optimalkan itu di SMP. Jadi memang diarahkan ya. Betul, sejak dini. betul. Makanya dari SD ke SMP itu memang kita sejalan gitu. Jadi SD itu lebih ke arah ini anak punya potensi apa? Kita mencoba mengembangkan potensi anak ketika di SD. Nah, ketika SMP kita mencoba untuk memetakan. Jadi potensi apa yang bisa kita arahkan gitu. Itu di SMP. Gitu. Menarik nih Bu. Tapi di lapangan nih, apakah pernah menemui kasus anak yang memang sebelumnya berbeda, lalu setelah di Arafi menjadi berkembang? Apakah ada? Sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Terutama ini terlihat ketika SMP Arafi itu bukan sekolah yang lebih mengutamakan IQ yang tinggi. Jadi awalnya mereka punya, kan memang ada psikotes ya. Memang SD SMP itu ada psikotes semuanya, tapi beda tujuannya gitu kan ya. Tujuannya berbeda. Jadi dari awal itu kita melihat anak itu misalkan di awal itu memiliki potensinya di bawah, tapi dia memiliki minatnya itu hafalan. Ya anak yang memang akademiknya turun, tapi karena kita tahu dari awal minat itu hafalan, kita kencengin di hafalan. Alhamdulillah anak yang IQ-nya itu di bawah, tapi dia bisa hafal sampai 5 juz. Masya Allah. Paling itu kita dari awal kita seperti itu. Jadi artinya apa? Setiap anak itu kita mencoba untuk memanusiakan manusia. Setiap anak memiliki karakteristiknya, setiap anak memiliki minatnya, bakatnya. Jangan sampai anak yang tidak memiliki minat di hafalan, kita jalin hafalan. Jadi kebayang anak seperti apa. Tapi jangan sampai anak yang memiliki minatnya di hafalan, kita jalin akademik. Sayang potensi di hafalannya kalau kita nggak kembangkan gitu. Betul. Kalau di Arafi sendiri, satu kelas ada berapa siswa Ibu? Satu kelas itu kalau di SD itu 28 maksimal gitu ya di kami. Kalau di SMP maksimal itu 23. Oke, lanjut ke Eyang dulu lagi. Eyang, di sisi lain banyak orang tua kan khawatir soal kesehatan mental, lalu juga krisis adab seperti yang Eyang tadi sebutkan ya. Terus juga tekanan media sosial. Betul. Lalu bagaimana Arafi memandang fenomena ini dan apakah benar nih? Kalau tadi kan sudah Eyang sebut ya, Gen Z itu atau anak zaman sekarang tuh intelektual pintar tapi emosional rendah. Nah, seperti apa menurut Eyang fenomena saat ini? Dari dunia pendidikan kita lihat ya, sebenarnya kebenaran itu ada kebenaran teoritis ya yang berdasarkan pada Quran, kauliyah dari Allah. Kebenaran hanya dari Allah. Satu. Kebenaran yang kedua adalah kebenaran faktual. Fakta-fakta empirik di dalam dunia nyata. Ayat-ayat kauniyah. Di dalam dunia sekarang itu, dari akibat negatif yang dikhawatirkan, yaitu kebenaran itu muncul, ada kebenaran yang ketiga. Dan itu kebenaran yang tidak benar. Kebenaran perseptual. Jadi kebenaran perseptual adalah kebenaran kumaha aing punten ieu teh nya. Cek aing bener-bener. Padahal cek firman salah. Cek fakta teu aya. Ini kebenaran akibat dari banyaknya informasi yang ini.
Nah, di sini maka ya kebenaran itu harus. Nah, sekarang dunia pendidikan digeser. Sekarang yang bergeser. Dulu Bu Uli itu kan hanya bantuan psikolog. Sekarang mah tidak, bukan bantuan, pokok. Bergeser pendidikan itu dari kecerdasan intelektual yang tadi sudah bergeser kebenaran itu menjadi ke sini nih ke kecerdasan emosional spiritual. Saur saha gitu teh, saur Rasul. Lamun eta bener, lamun eta rusak kolbu. Nah, kebenaran teh aya di mana? Dina kolbu akidah. Nah, di satu sisi psikolog mendorong guru-guru melatih anak-anak membangun kecerdasan emosional spiritual akidah dengan ditambah dengan pendidikan agama yang mendorong nilai-nilai kolbiyah, value system nilai kolbiyah dibanding dengan mindset mereka udah pada pinter deh. Ini yang kurang. Nah, dorongan dari psikolog ya dan guru-guru melatih anak-anak untuk mencerdaskan emosional spiritual, kepedulian, simpati, empati, itu yang tidak bisa oleh guru sendiri. Yang ya ini harus ada ahlinya. Mata direktur pendidikan teh psikolog, bukan support. Jadi pokok nama di Arafi teh. Nah, dengan begitu ditambah dengan agama yang tadi baca Quran, ujungnya tazkiyatun nafs. Salat khusyuk, ujungnya tazkiyatun nafs, pencucian kolbu. Nyambunglah dia pada Allah. Nah, di dalam Al-Baqarah 257 Allah berfirman, mereka yang terikat 2056 dulu ya, yang terikat kuat dengan aku, maka aku keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Al-Baqarah 257. Nah, jadi usaha kita semua ini ijabahnya dari Allah, nih. Tidak ada yang akan memberikan keberhasilan. Tapi kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, berusahalah, berlatihlah. Aku yang akan ijabah. Aku yang akan memberi keberhasilan. Itu konsep Arafi gitu. Jadi generasi Z itu pada Allah mah sudah tahu sampai hari kiamat. Quran itu tidak pernah akan kuno sampai hari kiamat. Maka pedoman kita cuma Quran dan hadis sunnah Rasul. Iya, hanya itu. Sepakat? Iya betul. Lalu Ibu tadi kan sempat menyinggung juga oleh Eyang, kalau misalkan di generasi satu itu kan masif digitalisasi, teknologi juga semakin canggih. Betul. Ada tantangan nggak sih Bu dalam menerapkan sistem pendidikan agama Islam ke siswa-siswa yang memang sudah melek teknologinya? Sebenarnya kan semakin pintar anak, semakin kita juga lebih pintar, gitu kan ya. Jadi sebenarnya yang paling pertama dan yang paling utama bukan hanya sekolah. Ini kalau misalnya kita mau menghadapi anak seperti itu, jadi anak dengan memang hadir di zaman yang teknologinya kencang, kita juga harus mandikan orang tua. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri tanpa orang tua, gitu kan ya. Dan ini yang pertama adalah memang kita sudah kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Karena gimana pun juga teknologi akan menjadi terserap sama anak. Yang paling utama kebanyakannya di rumah, gitu kan ya. Itu kolaborasinya. Terus untuk di sekolah, gimana caranya supaya di sekolah juga kita bisa memberikan antisipasi, gitu kan ya. Ini memang bukan sesuatu yang mudah, gitu kan ya. Tapi kita memang berproses untuk seperti itu. Dari mulai sebenarnya teknologi itu penting sebenarnya, karena kan banyak kelebihan dari teknologi. Contohnya misalnya zaman sekarang ya, AI ya. AI itu kan banyak dibutuhkan banget, gitu kan ya. Itu untuk anak-anak yang memang tidak suka buku, AI itu kan menjadi buku buat mereka, gitu kan. Kita ingin tentang konsep ya itu banyak sebenarnya mah. Jadi positifnya banyak, gitu kan ya, teknologi. Tapi negatifnya ada yang memang kita gak bisa mendapatkan dari AI. Performance-nya.
Jadi teorinya banyak ya, tapi bagaimana caranya anak bisa menyaring gitu kan ya, menyaring informasi yang positif, menyaring informasi mana yang negatif, karena orang tua dan kita tidak bisa menghentikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, pikiran untuk tidak boleh memikirkan apa yang dia lihat karena imannya tinggi gitu kan ya. Tapi tugas orang tua komunikasi, dan guru pun yang paling utama komunikasi. Gimana caranya kita bisa lebih tahu harus seperti apa, bagaimana, karena yaitu manipulatifnya, cerdiknya anak gara-gara teknologi. Tapi kalau misalkan kita lebih mendidik anak dengan cara yang tadi, dari hati ke hati gitu kan ya, kemudian memang pondasi agamanya kencang, kita mencoba untuk mengingatkan terus gitu harus seperti apa dengan bantuan orang tua. Boleh diceritakan nggak sih sistem pendidikan di Arafi seperti apa, mulai mungkin dari pagi hingga siang seperti apa Ibu? Ini di mana nih, SD, SMP? SD dulu. Iya, boleh nanti SMP. Oke. Pendidikan dari mulai pagi sampai dengan sore, Iya. sampai dengan pulang gitu kan ya. Sama dengan yang lainnya gitu kan ya. Ya ada ada pembelajarannya gitu kan ya, ada pembelajarannya. Kemudian ada mungkin kita lebih mengutamakan pembelajaran yang bukan ceramah. Jadi kita mencoba untuk, kita kan ada digital ya. Kita juga bisa menggunakan media teknologi, karena anak juga memang teknologi gitu kan ya. Jadi memang kita juga menggunakan mau SD mau SMP yang lebih kenceng. Karena memang SMP itu memang menggunakan teknologinya memang lebih kencang. SD juga pembelajaran anak kan kadang-kadang anak itu kan bosan. Kalau duduk, diam gitu kan ya, mendengarkan guru berceramah itu bosan. Karena memang kita lebih mengutamakan kreativitas dari guru. Jadi bagaimana caranya guru itu bukan hanya ada buku mengajarkan, tapi bagaimana caranya games gitu kan ya. Terus belajar yang bukan belajar teoritis tapi aplikatif. Dan itu memang gak mudah gitu kan ya. Lagi-lagi memang tugas kami juga bagaimana caranya supaya guru juga sadar kalau misalkan anak itu, karena anak lebih banyak mendengar dan melihat, jadi mereka nggak suka lebih ke arah diam, jadi mereka sukanya mendengar gitu kan ya. Nah, guru yang memang harus memberikan pembelajaran lebih seperti itu. Jadi dari pagi sampai dengan sore pembelajaran di kelas ada, kemudian kita juga ada pembelajaran outdoor. Jadi memang ada di BTA, kita memang punya BTA itu tempat belajar tapi di luar dari kelas gitu. Jadi kayak alam gitu kan ya. Memang kita ada tempat khusus. Jadi memang anak belajar bukan hanya di dalam, dan itu bukan untuk praktek IPA aja. Jadi tidak beralam gitu ya Bu? Iya gitu. Jadi memang kita sediakan memang tempat belajar tapi di luar. Jadi memang ada tanamannya, jadi alam. Jadi nanti kalau misalnya mau lihat nanti boleh gitu kan ya, ada ya. Jadi memang bukan hanya di dalam, dan mungkin belajar juga bukan harus duduk di dalam ruangan gitu kan ya. Ketika memang anak duduk di selasar atau misalnya itu juga pembelajaran gitu. Jadi memang variatif ya? Variatif. Nah kalau SMP itu memang lebih ke arah memang anak-anak SMP itu kan menggunakan Chromebook. Jadi ini juga kreativitas guru juga ini lebih luar biasa lagi untuk SMP, karena kan kebayang ya pengamanannya gitu. Jadi pembelajaran di SMP itu mereka kreativitasnya lebih tinggi. Makanya kan di SMP itu dari kelas 8 itu kita mencoba untuk mengajarkan anak untuk ada pintar, ada mini research gitu. Jadi SMP itu pembelajarannya bukan pembelajaran belajar materi, tapi lebih mengasah ke kemampuan berpikir. Makanya di SMP itu keluar dari SMP syaratnya itu adalah mereka harus menyelesaikan mini research. Jadi memang seperti sidang skripsi gitu ya. Jadi mereka tuh meneliti, kemudian mereka menjelaskan, dan memang itu diuji sama orang-orang yang profesional. Jadi SD sama SMP itu memang kita mencoba untuk membuat program yang disesuaikan dengan ya anaknya gitu kan ya. Jadi memang tadi ramah masa depan anak. Jadi SMP tujuannya untuk apa? Karena SMP itu kan nanti kan mereka SMA, kemudian mereka nanti kuliah. Apa yang dibutuhkan sama mereka? Tapi kalau SD karena memang membutuhkan perkembangan banget, jadi kita juga pembelajarannya lebih ke arah perkembangan gitu. Jadi anak menyerap materi bukan dari apa yang guru sampaikan, tapi sambil bermain gitu kan ya, sambil di alam, tapi mereka belajar gitu. Jadi memang metodenya berbeda. Ya. Gitu. Jadi selain kolaborasi di rumah, terus di sekolah, lalu juga untuk sistem pengajaran juga variatif dan juga ini ya adaptif. Terima kasih gitu. Lalu lanjut lagi kepada Eyang dulu ya, Eyang. Eyang boleh nambah yang tadi? Boleh. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Bu Uli disertakan, anak-anak itu semua mata pelajaran yang tematik itu berfokus sejak kelas 5 barangkali kelas 4 ya. Kelas 4. Di Bu Yeni itu ada anak-anak yang namanya mini research. Jadi
apapun ilmu yang dipelajari semua itu fokusnya kepada satu. Kepedulian dia apa ya gitu di masyarakat itu. Dia membuat satu mini riset dan itu diuji gitu. Kalau di SMP pengujinya itu ada dulu yang teman Eyang, asisten Eyang ya di konsultan, Profesor Dr. Khairul Rahman itu penguji mini riset. Dan ada seorang anak yang kemarin itu anak SMP ya Pak Arya itu hasil risetnya itu dipresentasikan di Inggris, di Cambridge ya. Dia presentation in English. Itu anak SD apa SMP yang? Anak SMP, kelas 9 ya. Itu kelas. Jadi apa yang dikatakan Bu Uli itu ya, dia belajar setiap mata pelajaran fokus pada ini. Tetapi difokuskan lagi dalam satu. Hasil dia itu kelas 7 apa, kelas 8 apa, kelas 9 itu puncaknya diujinya itu oleh profesor, doktor, dan doktor-doktor. Yang alhamdulillah kalau Eyang kan ngajar di S2, S3, ini teh hasil anak SMP kelas 7 apa, S1 apa S2. Karena mereka juga melihat yang begitu. Karena kan kalau fokus ya, judul itu kan sama-sama aja cuman memang daya analisisnya kan masih anak kelas 7. Tapi iya, betul. yang ditampilkan itu mini riset itu seperti itu. Alhamdulillah sih yang kalau melihat anak-anak SMP kelas 7 jadi kelas berapa itu ya? S1 apa? Gitu loh. Jadi memang betul di SMP ada riset, di SD juga ada. Cuma tingkatannya berbeda. Karena kan SMP mah lebih ke arah kemampuan analisis, kalau SD mah kepercayaan dirinya, keberaniannya itu juga ada. Mereka memang selain itu kan ada outbound gitu kan ya. Pembelajarannya memang pembelajaran di alam itu kan outbound. Kemudian anak market day gitu kan salah satu yang belajar tapi bukan belajar materi. Sebenarnya mah gitu kan. Jadi belajar matematika tapi bukan di kelas, belajar matematika ketika mereka bertransaksi dengan lingkungan. Itu kita mencoba untuk seperti itu. Gitu. Habis ya. Jadi memang diujinya oleh ahlinya, begitu ya. Oke, terakhir Eyang, apa harapan Arafi terhadap masa depan pendidikan Indonesia, khususnya dalam menghadapi generasi Gen Z dan generasi sekarang? Ya, kalau Eyang sih karena kita ini adalah kita juga Abdullah. Kita juga khalifah, kita juga adalah, maaf ya kalau yang itu pendidik itu penerus Rasul ya, warisatul anbiya. Nah sebagai itu, yang itu tetap perintah Allah tuh, hendaklah engkau takut ya, meninggalkan generasi lemah. Nah kelemahan sekarang anak-anak itu yang Eyang khawatirkan adalah kelemahan tadi berpikir tidak objektif ya, tidak berdasarkan kebenaran kauliyah dan kebenaran kauniyah. Kita ingin menghilangkan ya, menghilangkan kalau bisa ya kebenaran persepsional. Satu, yang kedua meninggalkan persepsi itu kayak apa? Lemah di dalam emosional, spiritual. Karena yang maha kuasa itu cuma Allah. Nek. Jadi kalau dia dekat dengan Allah, dengan segala ilmunya, itulah yang nanti akan ditingkatkan derajatnya di dunia dan akhirat. Jadi kita kembali kepada perintah Rasul. Ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamanmu. Maka di SD, ya, kelas 6 mulai dengan menggunakan laptop. Kalau di SMP dari awal sudah pakai Chromebook. Tetapi tetap itu hanya sarana, ya, supaya mereka sadar ini hanya sarana dan dipakai untuk kebermanfaatan mereka dunia dan akhirat. Kesadaran diri itulah yang paling penting dalam rangka bukan menolak ya. Bukan mencegah barangkali terjadinya efek negatif dari teknologi informatika yang jelasnya apa? Gadget. Barangkali itu.
kembalikan dia menjadi ahli apa? Ahli ibadah, khalifah yang calon ahli surga untuk kita semua juga. Barangkali dari yang hanya itu Kalau yang dari kita takut. Kalau dari saya harapannya yang paling utama adalah anak itu kan bukan lahir sendiri, dan anak itu kan berkembang bukan sendiri. Ya. Anak itu berkembang dengan dengan bantuan dari berbagai macam pihak. Ya. Jadi harapannya yang paling utama kerjasama antara orang tua dengan sekolah untuk mengembangkan anak itu yang paling utama, dan kesadaran orang tua terhadap perkembangan anak itu yang paling utama. Jadi kenapa SD Arafi sekarang tagline-nya sekolah masa depan anak yang mengutamakan perkembangan, mencoba untuk menyeimbangkan antara pendidikan dan perkembangan. Itu salah satu memang harapan kami supaya kami bisa membersamai orang tua untuk anaknya menghadapi perkembangan zaman yang mungkin lebih luar biasa dari saat ini. Ya, betul begitu. Oke, sangat menarik sekali ya pendengar PR, perbincangan kita kali ini bersama Arafi membangun pola pendidikan ulul albab. Jadi untuk pendengar PR yang masih bingung nih mau melanjutkan sekolah anak mana, mungkin bisa nih ya daftar di Yayasan Arafi. Gak kerasa ya Eyang, Ibu waktunya udah beres, sudah berakhir. Jadi kita langsung aja closing. Itu dia pendengar PR talk show hari ini. Jangan lupa saksikan talk show selanjutnya bersama Ibu Priya Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.